Pernahkah mendengar orang tua zaman dulu memiliki kesaktian berlebih? Seperti ilmu anti bacok, ilmu menyakiti lawan jarak jauh disebut santet, ilmu mencuri jarak jauh disebut ngepet, ilmu memikat lawan jenis disebut pelet. Tradisi Slametan, kopi pahit dan manis, semuanya akan Mimin bahas di sini. Dari dulu, syiar Islam sampai kini terus dilakukan oleh para pendakwah sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Perjalanannya, menjangkau di dunia nyata maupun dunia tak kasat mata. Perjuangannya, sering terjadi gesekan di kedua alam tersebut. Hal ini dilakukan, karena banyak tempat yang dijadikan sarana kemusyrikan dengan meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh pendakwah itu di kalangan manusia disebut sunan, wali, syekh atau gelar agamawan lainnya. Sedangkan golongan jin, biasa menyebutnya sebagai Syekh Athoilah. Sejak zaman awal Islam yang dibawakan baginda Nabi Muhammad SAW abad 7 Masehi, sampai abad sekarang pendakwah yang bergelar Syekh Athoilah ini telah mengalami beberapa generasi. Generasi Syekh Athoilah pertama dan kedua bersyiar di Pulau Jawa bagian tengah, generasi Syekh Athoilah tiga berdakwah di Jawa bagian timur, sedangkan generasi Syekh Athoilah sekarang bersyiar mulai dari Jawa bagian barat, tak menutup kemungkinan syiarnya merambah ke seluruh pelosok Nusantara. Simak video ini baik-baik sebelum sahabat gagal faham menyalahkan Mimin cocor bacot di kolom komentar, anggaplah sebuah wawasan bukan dijadikan sandaran kebenaran. Kita mulai dari Syekh Athoilah zaman now. Generasi Syekh Athoilah abad ini berasal dari Pajajaran Jawa bagian barat, mengutip kanal YTSDG. Tokoh-tokoh penguasa alam goib mulai dari Sang Hyang, Rahyang dan Jin Kebon banyak yang memeluk ajaran Islam. Syiarnya, meluruskan akidah umat Islam dari mitos di berbagai tempat, memberikan edukasi ajaran Islam sesuai syariat, sehingga amalan ibadah tertuntun oleh ilmu, membuat keimanan menjadikan kita sebagai hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi Syekh Athoilah 3 sampai ke atas memiliki kemiripan dalam perjalanan dakwahnya. Tidak terfokus meluruskan tapi menertibkan, karena Islam di masa itu masih awal. Penertiban yang dimaksud ialah ajaran kuno yang aneh, nyeleneh, dan tak manusiawi. Dikenal dengan nama istilah Bhairawa Tantra dari India Selatan abad 6 Masehi dan berkembang di Nusantara abad 8 sampai 14 Masehi. Pada prasasti Suroaso yang berangkat tahun 1297, memaparkan dengan jelas segala aktivitas sekte Bhairawa Tantra. Berikut ini, kisah para pendakwah yang menertibkan penganut ajaran tersebut. Di generasi Syekh Athoilah ini sebenarnya banyak sekali penguasa-penguasa goib diislamkan oleh para sunan, seperti Sunan Gresik yang mengislamkan tokoh penguasa Merapi Mahabayu Pancadharma, kemudian tokoh penguasa Gunung Laurah yang Joyo Menggolo oleh Sunan Giri. Namun, kita akan membahas kisah perjalanan Syekh Athoilah berdasarkan kemiripan perjalanan dakwahnya. Sekitar awal abad 15 wilayah Jawa bagian timur dulu dikenal dengan nama Daha. Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang Putra dari Sunan Ampel dari Tuban, berjalan ke arah selatan hingga sampai di tepi Bengawan Berantas pusat sekte Bhairawa Tantra saat itu. Dakwahnya sempat berbenturan dengan sekte ini, di mana ritual panca makara biasa disebut ritual Molimo atau 5M, 1. Mamsya, memakan daging diganti daging korban persembahan. 2. Matsya, memakan ikan secara berlebihan, diganti ikan gembung beracun. 3. Madya, bermabuk-mabukan, diganti dengan darah. 4. Maituna, bersenggama dengan lawan jenis secara berlebihan. 5. Mudra, yaitu bersemedi setelah nafsu perut dan syahwat terpenuhi membuat letih panca indera. Mereka meyakini semua yang abadi dari nirwana turun memberikan kekuatan dan kesaktian. Tak heran orang zaman dulu mempunyai kesaktian berlebih, seperti olah kanuragan dan kedikjayaan kebal terhadap senjata tajam. Kesaktiannya yang di luar nurul, seperti menghancurkan lawan jarak jauh disebut santet, mencuri jarak jauh disebut ngepet, memikat lawan jenis disebut pelet. Kemudian Sunan Bonang membuat upacara tandingan seperti Molimo. Istilah penyebutan Molimo Panca Makara berkembang menjadi larangan 5M yaitu, Madon, Mendem, Maling, Main dan Madat. Ritual Panca Makara oleh Sunan Bonang diubah yang awalnya haram menjadi halal. Mamsya dan Matsya diganti dengan memakan nasi tumpeng berserta lauk pauk. Madya atau miras diganti dengan sajian minuman kopi dan teh. Maituna, percampuran laki-laki dan wanita diganti pakaian syar'i untuk menutup aurat. Kosakata bahasa Jawa Honocoroko tidak mengenal kata ain, lalu kata syar'i berkembang menjadi syar'uen kemudian menjadi syar'unan atau sarungan. Kemudian mudra, atau lantunan mantra bersemedi atau bertapa diganti dengan doa dan berzikir.
Setelah 800 tahun dari abad 7, proses Islamisasi di Jawa cukup sulit. Penyebab salah satunya adalah dari ajaran kuno ini. Setelah ditertibkan, Islam bisa masuk dan diterima menjadi agama mayoritas. Teknik dakwah para sunan cukup sederhana, yaitu syahadat, khitan dan slametan, setelahnya mengutamakan tentang ketauhidan. Masyarakat golongan kaulo masa itu, berbondong-bondong masuk ajaran Islam karena sudah pasti selamat, sebab tidak ada lagi korban persembahan, cukup dengan slametan. Akulturasi budaya dan bahasa tidak menghilangkan identitas kelokalan, mulai tempat ibadah dinamakan langgar. Beribadah menyembah Tuhan bukan sholat tapi disebut sembahyang, ibadah tidak makan dan minum bukan syom tetapi disebut upawasya atau puasa. Setelahnya tinggal bertahap mengajarkan ajaran Islam secara hafah. Syekh Athoillah lain akhir abad 13 Masehi berdakwah di Jawa bagian tengah. Dalam buku Atlas Wali Songo disebutkan, Syekh Jumadil Kubro adalah ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Riwayat hidup Syekh Jumadil Kubro memiliki banyak versi. Makamnya terdapat di beberapa tempat, seperti di Semarang, Mojokerto Trowulan, Yogyakarta lereng Gunung Merapi, dan Wajo Sulawesi. Yang mana yang benar? Menurut tokoh ulama sejarawan dan budayawan Ahmad Muafi mengkisahkan, meski dakwahnya secara sembunyi-sembunyi namun tetap menghadapi tekanan yang sangat kuat dari spiritualis di Jawa, ajaran spiritual besar di Jawa ini masih sama, yaitu Bhairawa Tantra. Syekh Jumadil Kubro lalu mendakwahi ajaran spiritual ini di sekitaran lereng Gunung Merapi, sebagian tertib dan sebagian lari. Pelarian mereka ke selatan Jawa sekitaran Parangkusumo, pelarian ke barat mereka pergi ke Gunung Serandil, ke Jambe Pitu, Cilacap sampai Sukabumi, lalu ke barat Banten, sedangkan pelarian ke arah timur mereka naik ke Gunung Lawu, Gunung Kawi, dan masuk ke Alas Purwo. Pelarian ke arah timur inilah di sekitaran Kediri berada di daerah Patung Totok Kerot Pagupamenang, yang nanti ditertibkan lagi oleh putranya Sunan Ampel, beliau adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang putra dari Sunan Ampel, putra dari Syekh Ibrahim Asmorokondi, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Jadi, sejarah perjalanan dakwah ini memiliki kemiripan atau terulang. Sisa tokoh pendakwah terakhir masih di Jawa bagian tengah akhir abad 9-10 Masehi, mengutip kitab Musaror Sunan Giri II Pangeran Zainal Abidin. Dikisahkan, Sultan Al-Gabah dari negeri Rum mengirimkan 3 gelombang keluarga hijrah ke Nusantara. Ternyata nasib mereka banyak yang terbunuh di Pulau Jawa, disebabkan mati dibunuh oleh hatu, demit, ilu-ilu setan Marakayangan dan sejenisnya. Hanya beberapa yang hidup dan menumbali tanah Jawa dari pengaruh jahat. Tumbal yang dimaksud agar ajaran Islam bisa berkembang, siap dihuni oleh umat Islam di kemudian hari. Tokoh yang menumbali tanah Jawa inilah disebut Syekh Subakir. Bekas-bekas tumbal Syekh Subakir hingga zaman sekarang masih ada. Petilasan Syekh Subakir disebut Makam Dowo atau Panjang. Kisah kedatangan Syekh Subakir ke Pulau Jawa telah Mimin jelaskan di video sebelumnya, di mana Syekh Subakir tidak menumbali, tapi lebih halus beliau mengubur tumbal dari gelombang keluarga negeri Rum yang diutus Sultan Al-Gabah. Setelah Syekh Subakir menanam tumbal-tumbal, lalu Syekh Subakir menuju Gunung Tidar atau Antaka. Di gunung itulah, pernah terjadi pertempuran hebat antara pihak Syekh Subakir dengan makhluk halus. Terjadilah dialog dengan penguasa Pamomong Tanah Jawa dan Hyang Semar. Dan Hyang Semar menganggap, Syekh Subakir orang asing datang menawarkan ajaran baru, untuk mempengaruhi ajaran penduduk pulau ini yaitu Kapitayan. Mereka berselisih paham, menanyakan masing-masing nasib umatnya, banyak yang mati di pulau ini. Dalam kitab Musaror setelah pertempuran itu, Syekh Subakir pulang ke negerinya. Lalu, siapakah orang-orang yang dikirim Sultan Al-Gabah itu? Menurut Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, negeri Al-Gabah adalah Uzbekistan, daerah Lorestan, Asia Tengah sebelah utara Persia. Serta menurut Profesor Wan Hussein Azmi, pada sekitar awal abad 9 Masehi, dari wilayah Lorestan sebelah utara Persia ada 3 suku yang pindah ke Nusantara. Yang pertama suku Lor, kedua suku Jawana dan Sabankara. Suku Jawana dan Sabankara menetap di Suwarna Dwipa atau Sriwijaya Pulau Sumatera, sedangkan suku Lor mereka menempati Pulau Jawa, tempat di Jawa yang bernama Loram dan Leran di Jawa Timur. Keduanya masih terkait dengan Loram atau Loran yang berasal dari nama suku Lor. Mereka harus bertemu dengan kekuasaan besar. Pada masa itu dipimpin oleh Prabu Dharmawangsa yang pusatnya di Watan Mas akhir abad 9. Di wilayah mereka ini, banyak yang menganut ajaran Tantrayana, lebih tepatnya bermadzhab Bhairawa Tantra yang mengamalkan ritual Pancamakara atau Molimo.
Besar kemungkinan yang menyebabkan orang Islam awal yang hijrah ke Jawa, seperti yang dikirim oleh Sultan Al-Ghabah dari negeri Rum, Persia, tidak hanya mati terbunuh oleh makhluk halus dari golongan jin dan sejenisnya, tetapi juga dimakan oleh para penganut aliran Tantrayana. Alasannya, karena tentulah mereka lebih memilih untuk membunuh orang-orang yang di luar keyakinannya, apalagi dari bangsa lain. Nah, orang-orang Islam pada saat itu, terutama yang berasal dari negeri Rum, Persia, adalah sasaran yang paling tepat. Jika sahabat pergi ke Gresik daerah Leran, terdapat makam tertua di Jawa, makam Fatimah binti Maimun, masih satu masa dengan orang-orang yang dikirim oleh Sultan Al-Ghabah. Di dalam batu makam prasasti itu disebutkan seorang wanita dari suku Lor. Lebih menariknya lagi, di atas prasasti batu nisan tersebut ada tulisan yang berbunyi, Makbaroh Syahidah. Ini berarti orang yang dimakamkan di situ mati syahid dalam sebuah pertempuran atau sengaja dibunuh oleh musuh. Demikianlah sepenggal kisah Syekh Athoillah dari generasi ke generasi. Informasi ini jangan jadikan sandaran kebenaran, anggaplah sebuah wawasan, karena perlu dikaji.